nama aku Ranita Dewi Anggraini dari kelas 1D NIM 005. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang sejarah logika. Selamat menyaksikan. Sejarah logika. Yang pertama-tama, sejarah logika dimulai dari masa Yunani kuno. Logika dimulai sejak Thales 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Thales merupakan seorang filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arche, yang dalam bahasa Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu Thales telah mengenalkan logika induktif. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu, yang kemudian disebut logika saintika. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arche, alam semesta, dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Dalam logika Thales, air adalah arche, alam semesta, yang menurut Aristoteles disimbolkan dari air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan, karena tanpa air tumbuhan mati. Air adalah jiwa hewan dan jiwa manusia. Air jugalah uap, air jugalah es. Jadi air adalah jiwa dari segala sesuatu, yang berarti air adalah arche alam semesta. Sejak saat Thales, sang filsuf, mengenalkan pernyataannya, logika telah dikembangkan kaum sofis beserta Plato 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi, juga telah merintis dan memberikan saran-saran dalam bidang ini. Pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analitika, yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar. Dialektika, yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Inti dari logika Aristoteles adalah silogisme. Aristoteles meninggalkan 6 buku yang diberikan nama Tu Oraganon oleh muridnya. Bukunya yaitu 1. Kategoriae menguraikan pengertian-pengertian. 2. The Interpretation 1 tentang keputusan-keputusan. 3. Analika Posteriora tentang pembuktian. 4. Analika Priora tentang silogisme. 5. Topika tentang argumentasi dan metode berdebat. 6. De Sophisticis Elenchis tentang kesesatan dan kekeliruan berpikir. Dalam karyanya ini, Aristoteles telah menggarap masalah kategori, struktur bahasa, hukum formal konsisten proposisi, silogisme kategoris, pembuktian ilmiah, pembedaan atribut hakiki dan yang bukan hakiki sebagai kesatuan pemikiran, bahkan telah menyentuh bentuk-bentuk dasar simbolisme, sehingga pola dari buku Organon masih tetap dipakai rujukan sampai saat ini, dikarenakan 1 tentang ide, 2 tentang keputusan, 3 tentang proses pemikiran. Pada masa 370 sebelum Masehi sampai 288 sebelum Masehi, Theophrastus, murid Aristoteles yang menjadi pemimpin Lyceum, melanjutkan pengembangan logika. Sistematika logika terjadi pada masa Galenus 130 Masehi sampai 201 Masehi dan Sextus Empiricus 200 Masehi. 2 orang dokter medis yang mengembangkan logika dengan menerapkan metode geometri, yakni metode ilmu ukur. Galenus sangat berpengaruh karena tuntutannya yang sangat ketat. Aksiomatisasi logika, karya utama Galenus berjudul Logika dan Ordinus Geometrico
Demotrata, tapi impian Galenus hanya terlaksana jauh kemudian, yakni di akhir abad 17 melalui karya Sacheheri yang berjudul Logika Demonstrativa. Kemudian muncullah zaman dekadinasi logika. Selama ini logika pengembangan karena menyertai perkembangan, pengetahuan dan ilmu yang menyadari betapa berseluk-beluknya kegiatan berpikir yang langkahnya mesti dipertanggungjawabkan. Kini ilmu menjadi dangkal sifatnya dan sangat sederhana, maka logika juga merosot. Tetapi beberapa karya pantas mendapat perhatian kita, yakni Eisagogen dari Porphyrios, kemudian komen-komentar dari Boethius dan Vincentiae, Sumber Ilmu, karya Johannes Damaskus. Masa pertengahan dan modern. Pada abad 9 hingga abad 15, buku-buku Aristoteles seperti The Interpretation I, Eisagoge oleh Porphyrius dan karya Boethius masih digunakan. Santo Thomas Aquinas pada tahun 1224 sampai 1274 dan kawan-kawannya berusaha mengadakan sistematisasi logika. Lahirlah logika modern dengan tokoh-tokoh seperti Petrus Hispanus pada tahun 1210 sampai 1278, Roger Bacon pada tahun 1214 sampai 1292, Raimundus Lullus pada tahun 1232 sampai 1315 yang menemukan metode logika baru yang dinamakan Ars Magna yang merupakan semacam aljabar pengertian. William Ockham pada tahun 1295 sampai 1349. Pengembangan dan penggunaan logika Aristoteles secara murni diteruskan oleh Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 dengan karyanya Leviathan dan John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 dalam An Essay Concerning Human Understanding. Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1626 mengembangkan logika induktif yang diperkenalkan dalam buku Novum Organum Scientiarum. J.S. Mills pada tahun 1806 sampai 1873 melanjutkan logika yang menekankan pada pemikiran induksi dalam buku System of Logic. Lalu, logika diperkaya dengan hadirnya pelopor-pelopor logika simbolik seperti Gottfried Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716 menyusun logika aljabar berdasarkan Ars Magna dari Raimundus Lullus. Logika ini bertujuan menyederhanakan pekerjaan akal budi dan lebih mempertajam kepastian. Jos Bowley pada tahun 1815 sampai 1864, John Vance pada tahun 1834 sampai 1923, Gottlob Frege pada tahun 1848 sampai 1925. Puncak kejayaan logika simbolik terjadi pada tahun 1910 sampai 1913 dengan terbitnya Principia Mathematica 3 jilid yang merupakan karya bersama Alfred North Whitehead pada tahun 1861 sampai 1914 dan Bertrand Arthur William Russell pada tahun 1872 sampai 1970. Logika simbolik lalu diteruskan lagi oleh Ludwig Wittgenstein pada tahun 1889 sampai 1951, Rudolf Carnap pada tahun 1891 sampai 1970,
Kurt Gödel pada tahun 1906 sampai 1978, dan lain-lain. Gimana teman-teman setelah menonton video sejarah logika tadi? Saya harap video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan.